kebiasaan lama haid, kebiasaan berhenti, dan suci. Tiga istilah ini adalah istilah yang penting sekali untuk diketahui oleh perempuan mustahadah. Sebelum kita mempelajari 7 gambaran mustahadah, sebaiknya kita mengetahui hal-hal apa sajakah yang perlu kita ketahui tentang mustahadah. Yang pertama tadi kita sebutkan ihtiyat. Apakah itu ihtiyat? Ihtiyat sebelum bersuci. Sebelum bersuci, seorang mustahadah pertama harus beristinja, membersihkan darah dari kemaluannya. Setelah kemaluannya bersih dari darah, ia harus menyumbatnya dengan kapas atau dengan kain. Ingat, menyumbat dengan tujuan memperkecil volume darah yang keluar. Jangan sampai darah tersebut keluar dan membasahi celana atau kakinya. Cara menyumbat, ia mengambil kapas atau kain yang cukup, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kemudian ia masukkan kapas tersebut dalam kemaluan, dan hati-hati, jangan sampai ada satu benang pun yang keluar. Harus semuanya masuk ke dalam kemaluan. Kenapa? Kalau ada satu benang pun yang keluar, maka sholatnya tidak sah. Karena ketika sholat, berarti ia sholat dengan membawa benda suci, yaitu benang tersebut, yang bersambung dengan najis, yaitu kapas yang telah terkena darah istihadah. Setelah ia menyumbat kemaluannya, maka ia tutup dengan pembalut dan memakai celana yang rapat. Tujuannya adalah menahan agar darah istihadah tidak terus-menerus keluar atau mengurangi volume keluarnya darah. Setelah menutup dengan pembalut, maka ia harus bersegera berwudu. Dan ingat, jangan berwudu sebelum masuknya waktu sholat. Kenapa demikian? Karena wudunya perempuan mustahadah adalah wudu darurat, dan sebelum masuknya waktu sholat tidak disebut darurat. Kenapa disebut sebagai wudu darurat? Kita ketahui bahwa perempuan mustahadah darahnya terus mengalir, dan darah itu adalah darah yang membatalkan wudu karena keluar dari kemaluan. Sebab segala sesuatu yang keluar dari kemaluan itu adalah membatalkan wudu, termasuk darah istihadah. Karena orang yang hendak melakukan sholat harus dalam keadaan suci, dan dia harus berwudu, termasuk orang yang selalu berhadat seperti perempuan mustahadah, maka ia harus berwudu. Tetapi wudu tersebut tidak mengangkat hadat. Kenapa tidak mengangkat hadat? Karena dia berwudu dengan darah yang selalu keluar, seperti orang yang berwudu sambil kencing. Namun syariat tetap memaafkan keadaan ini, tetapi wudu tersebut dinamakan sebagai wudu darurat, sebab dia berwudu dan hadat selalu keluar. Sebelum masuknya waktu sholat tidak ada darurat, karena kewajiban wudu disebabkan oleh kewajiban sholat. Kalau tidak diwajibkan sholat, seseorang tidak akan diwajibkan berwudu. Oleh karena itu, sebelum masuknya waktu sholat tidak ada istilah darurat. Yang perlu diketahui pula adalah mengenai darah kuat dan lemah. Sebab nanti ketika kita mempelajari 7 gambaran mustahadah, di situ kita akan menemukan seorang wanita yang melihat darah kuat, melihat darah lemah. Darah kuat dihukumi haid, darah kuat dihukumi nifas, darah lemah adalah darah istihadah. Oleh karena itu, kita harus tahu apakah itu darah kuat dan apakah itu darah lemah. Kita telah mengetahui 5 warna darah, dan darah yang berwarna gelap
lebih kuat dari darah yang berwarna terang. Hitam contohnya lebih kuat dari merah. Termasuk sifat-sifat darah adalah bau busuk dan kental. Oleh karena itu darah yang memiliki bau busuk menyengat lebih kuat dari darah yang tidak demikian. Dan darah yang kental lebih kuat dari darah yang encer. Contohnya, seorang wanita mengeluarkan darah hitam kental, kemudian dia mengeluarkan darah hitam tidak kental, maka darah hitam yang kental lebih kuat dari darah hitam yang tidak kental. Dan yang terakhir dalam istilah istihadah yang perlu kita ketahui adalah tentang adat. Sebab nanti dalam pembahasan mustahadah kita akan mendapatkan kalimat adat, adat, dan adat. Apakah itu adat? Adat adalah kebiasaan sebelum terjadi istihadah, baik dalam masalah haid maupun dalam masalah nifas. Adat mencakup kebiasaan mulai haid atau kebiasaan mulai nifas, kebiasaan lama haid atau kebiasaan lama nifas, dan kebiasaan berhenti, kebiasaan suci. Kapan dia biasanya berhenti? Apakah pada saat waktu dhuhur, waktu duha, waktu maghrib, waktu isya, dan kapankah dia biasanya suci? Tiga istilah ini harus kita perhatikan betul ketika kita nanti memasuki pembahasan tentang 7 gambaran mustahadah. Tujuh gambaran mustahadah dalam haid. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah artinya baru pertama melihat darah. Mumayyizah artinya melihat darah dengan 2 sifat atau lebih, kuat dan lemah. Hukumnya, darah kuat disebut sebagai haid dan darah lemah disebut istihadah. Syarat-syarat tamyiz, seorang wanita disebut mumayyizah atau bisa membedakan jika pertama, darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari. Tiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Dan yang ketiga ini disyaratkan jika darahnya keluar terus. Yang keempat, darah lemah keluarnya tidak terputus-putus. Gambaran pertama ini, yaitu mubtada'ah mumayyizah, adalah gambaran dari seorang pemula. Dia baru pertama kali mengalami menstruasi dan darahnya melebihi 15 hari sehingga terjadi istihadah. Mubtada'ah mumayyizah adalah gambaran dari seorang wanita pemula. Dia baru pertama kali mengalami menstruasi dan darahnya melebihi 15 hari. Tetapi di sini dia melihat darah dengan 2 sifat. Ada darah kuat dan ada darah lemah. Dan darah kuatnya memenuhi syarat tamyiz, yaitu tidak melebihi 15 hari dan tidak kurang dari 24 jam. Maka dalam gambaran ini dia disebut sebagai mumayyizah, dan hukumnya darah yang kuat dihukumi sebagai darah haid, sedangkan darah yang lemah dihukumi sebagai darah istihadah.
dalam keadaan istihadah, dia adalah wanita yang suci, wajib sholat, wajib puasa, dan boleh berhubungan badan dengan suaminya. Kita bisa lihat contoh di grafik. Seorang wanita mengalami pendarahan 7 hari darah hitam, kemudian dari hari ke-8 darah merah sampai hari ke-20. Di sini kita dapatkan dia melihat darah hitam dan darah merah. Jelas darah hitam lebih kuat dari darah merah, dan darah hitam inilah yang dihukumi sebagai darah haid, sedangkan darah merah dihukumi sebagai darah istihadah. Dalam gambaran ini, syarat ketiga dari syarat tamyiz, yaitu darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari, tidak disyaratkan. Kenapa demikian? Karena darahnya berhenti pada hari ke-20. Adapun contoh disyaratkannya syarat ketiga, yaitu darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari adalah sebagaimana yang ada dalam grafik. Seorang perempuan melihat darah hitam selama 6 hari, kemudian darah merah selama 15 hari. Setelah itu pada hari ke-22 dia melihat darah hitam terus menerus. Nah, di sini kita dapatkan dia mengalami pendarahan yang terus menerus. Oleh karena itu disyaratkan darah lemah atau darah merah jangan sampai kurang dari 15 hari untuk bisa disebut sebagai mumayyizah. Dan kita dapatkan ternyata darah merahnya persis 15 hari. Oleh karena itu darah hitam pertama, yaitu 6 hari darah hitam, itu adalah haid pertama. Kemudian darah merah yang berjumlah 15 hari itu adalah suci, dan darah hitam kedua yang keluar terus menerus itu adalah haid kedua seukuran dengan darah hitam pertama, yaitu 6 hari. Gambaran kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah artinya baru pertama melihat darah. Ghairu mumayyizah artinya melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya haidnya cuma sehari semalam dan sucinya 29 hari. Gambaran kedua ini adalah seorang pemula yang melihat darah lebih dari 15 hari, tetapi dia bukanlah seorang mumayyizah. Darahnya keluar dengan satu sifat saja atau dengan dua sifat tetapi tidak memenuhi syarat tamyiz, maka haidnya cuma sehari semalam, selebihnya suci sampai 29 hari. Contohnya bisa kita lihat di grafik. Contoh pertama mengatakan dia melihat darah selama 1 bulan penuh atau bahkan 2 bulan semuanya darah hitam. Maka di sini haidnya cuma sehari semalam dan sucinya 29 hari. Jika pada bulan kedua darahnya masih keluar, maka di bulan kedua pun haidnya cuma sehari semalam di awal bulan, selebihnya suci sampai 29 hari. Contoh kedua yang digambarkan di grafik, seorang wanita melihat darah kuat 12 jam saja di hari pertama, kemudian selebihnya darah lemah sampai akhir bulan. Dia melihat darah hitam cuma 12 jam saja, kemudian darah merah terus menerus sampai akhir bulan. Maka di sini haidnya cuma sehari,
dan selebihnya suci sampai 29 hari. Demikian pula jika darahnya terus keluar pada bulan kedua. Contoh ketiga yang digambarkan dalam grafik, seorang wanita melihat darah hitam sampai 17 hari. Kemudian dari hari ke-16 sampai akhir bulan dia melihat darah merah. Maka haidnya hanya sehari semalam saja di awal bulan, dan sucinya 29 hari sebagaimana contoh-contoh yang lalu. Contoh keempat, sebagaimana yang digambarkan dalam grafik, kita lihat dia melihat darah 7 hari darah hitam, kemudian di hari ke-6 sampai hari ke-14 dia melihat darah merah, dan di hari ke-15 sampai terus menerus dia melihat darah hitam lagi. Di sini dia kehilangan syarat ketiga. Darahnya keluar terus menerus tetapi darah lemahnya kurang dari 15 hari. Maka haidnya dikembalikan pada sehari semalam dan sucinya 29 hari sebagaimana contoh-contoh yang lalu. Kemudian contoh selanjutnya, sebagaimana kita lihat lagi di grafik, dia melihat darah hitam sehari semalam, kemudian darah merah sehari semalam, demikian seterusnya. Hari ketiga hitam, hari keempat merah, kelima hitam, keenam merah, dan seterusnya sampai melebihi 15 hari. Maka di sini dia mendapatkan darah merahnya di sela-sela dengan darah hitam. Berarti dia kehilangan syarat keempat, yaitu darah lemah tidak boleh terputus-putus. Yang berarti haidnya cuma sehari semalam dan sucinya 29 hari. Gambaran yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah artinya pernah mengalami haid dan suci. Mumayyizah artinya melihat darah dengan dua sifat atau lebih, darah kuat dan lemah. Hukumnya terdapat dua pendapat. Yang mu'tamad adalah darah yang kuat dihukumi haid dan darah yang lemah disebut sebagai istihadah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaan sebelum terjadi istihadah. Nah, pada gambaran ketiga ini, dia bukanlah seorang pemula. Dia adalah seorang mu'tadah, yang artinya dia pernah mengalami haid, pernah mengalami nifas, atau bisa dikatakan dia telah memiliki kebiasaan. Dia telah memiliki kebiasaan haid dan dia telah memiliki kebiasaan suci. Contohnya seorang wanita yang biasanya haid 5 hari dalam sebulan dan suci 25 hari. Kemudian suatu saat dia mengalami istihadah. Dia melihat darah kuat dan darah lemah yang melebihi 15 hari. Misalnya darah kuatnya datang selama 10 hari dan darah lemahnya datang 10 hari pula. Berarti total seluruhnya adalah 20 hari. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Yang mu'tamad mengatakan haidnya dikembalikan kepada tamyiz, yaitu 10 hari darah kuat haid dan 10 hari darah lemah istihadah. Tetapi ada pendapat kedua yang mengatakan haid dan sucinya dikembalikan pada kebiasaan sebelum istihadah. Artinya tetap haidnya 5 hari sebagaimana biasanya dan selebihnya suci sampai 25 hari. Gambaran keempat adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah artinya pernah mengalami haid dan nifas. Ghairu mumayyizah artinya
melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat, tetapi tidak mendapatkan syarat-syarat tamyiz. Hukumnya haid dan sucinya disesuaikan dengan adat sebelum istihadah. Kita bisa lihat contoh di grafik, seorang mu'tadah yang adatnya 7 hari setiap bulannya, dia mengalami istihadah dan melihat darah hitam sampai akhir bulan. Maka di sini karena darahnya keluar hanya dengan satu sifat, berarti dikembalikan pada kebiasaannya, yaitu 7 hari. Contoh kedua, seorang mu'tadah yang adatnya 7 hari misalnya, seperti yang pertama, dia mengalami istihadah, darahnya melebihi 15 hari, dia melihat darah kuat hanya 12 jam, kemudian darah lemah terus menerus sampai akhir bulan. Maka di sini seperti yang pertama, haidnya dikembalikan pada adatnya, yaitu 7 hari. Contoh ketiga, seorang mu'tadah yang adatnya 7 hari, sebagaimana yang tadi, dia mengalami istihadah, darahnya keluar melebihi 15 hari, dan darah kuatnya keluar sampai 17 hari. Setelah itu, dari hari ke-18, dia melihat darah lemah terus menerus sampai akhir bulan. Maka di sini haidnya dikembalikan kepada adatnya, yaitu 7 hari. Contoh berikutnya, seorang mu'tadah yang adatnya 7 hari sebagaimana yang tadi, dia melihat darah melebihi 15 hari, darah kuatnya berjumlah 7 hari, dan setelah itu darah lemah sampai hari ke-14, kemudian dari hari ke-15 dia melihat darah kuat lagi sampai akhir bulan. Maka di sini dia bukanlah seorang mumayyizah, dan haidnya dikembalikan pada adatnya, yaitu 7 hari. Contoh berikutnya, seorang mu'tadah yang adatnya 7 hari sebagaimana biasa, dia mengalami istihadah, darahnya melebihi 15 hari, dan keluar bergantian antara darah kuat dan darah lemah. Sehari dia melihat darah hitam, sehari dia melihat darah merah, sehari melihat hitam, dan demikian seterusnya sampai melebihi 15 hari. Maka haidnya dikembalikan pada adat kebiasaannya, yaitu 7 hari, selebihnya adalah suci. Gambaran kelima adalah mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah artinya mu'tadah ghairu mumayyizah, yang lupa dengan adatnya, sehingga ketika haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaannya, dia menjadi bingung, apakah sekarang haid atau sekarang ini suci. Mutlaqah artinya dia lupa sama sekali lama adatnya maupun waktunya. Hukumnya selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Gambaran yang kelima ini adalah seorang yang tidak perhatian dengan haidnya, atau dia pernah mengalami penyakit atau gila dan sebagainya yang membuat dia lupa dengan adatnya. Ketika dia mengalami istihadah dan ketika dia menjadi seorang ghairu mumayyizah yang tidak mendapatkan tamyiz, kita katakan haid dan sucimu dikembalikan pada adatmu, pada kebiasaanmu. Dia mengatakan, saya lupa, saya tidak mengerti kapan saya haid menurut kebiasaan saya, kapan saya suci menurut kebiasaan saya. Disinilah dia menjadi seorang mutahayyirah. Kalau kita contohkan, dia mengalami haid
yang berbulan-bulan, dia mengalami pendarahan yang berbulan-bulan. Tidak mungkin semua darah ini kita hukumi haid. Tidak mungkin semua darah ini kita katakan suci. Pasti ada haid dan pasti ada suci. Karena dia lupa kapan dia haid menurut kebiasaannya, kapan dia suci menurut kebiasaannya, maka hukum yang kita tentukan pada dirinya adalah selalu ada kemungkinan haid dan selalu ada kemungkinan suci. Oleh karena itu dia disebut sebagai mutahayyirah, perempuan yang bingung. Dan dia juga dikatakan sebagai mutlaqah. Kenapa? Karena dia lupa sama sekali. Berapa lamakah dia haid? Dia lupa. Kapankah waktunya haid menurut kebiasaannya? Dia juga lupa. Dan setiap harinya, setiap saatnya, dia selalu dalam kemungkinan haid dan kemungkinan suci, juga kemungkinan berhenti haid. Konsekuensi yang dia dapatkan adalah, pertama, dia harus selalu melakukan ihtiyat, yaitu wajib sholat dan puasa, tetapi haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan haid. Kedua, setiap hendak melakukan sholat, dia wajib mandi karena ada kemungkinan berhenti dari haid, kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti dari haid. Inilah beberapa konsekuensi yang harus dia dapatkan, karena dia adalah seorang mutahayyirah dan setiap harinya selalu ada kemungkinan haid dan kemungkinan suci, juga kemungkinan berhenti dari haid. Maka ia dihukumi seperti perempuan suci dalam masalah sholat dan puasa. Dia wajib sholat, dia wajib puasa sebagaimana perempuan suci pada umumnya. Dan dia juga dihukumi seperti perempuan haid dalam beberapa hal. Dia haram bersetubuh dengan suaminya walaupun dia puasa, walaupun dia sholat pada hari itu, tetapi tetap dia tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya karena ada kemungkinan haid. Dan dia juga tidak boleh membaca Al-Quran di selain sholat karena ada kemungkinan haid. Dan dia juga tidak boleh menyentuh Al-Quran di luar sholat karena ada kemungkinan haid. Dan karena ada kemungkinan berhenti dari haid setiap saatnya, maka setiap kali hendak melakukan sholat, dia wajib mandi. Kenapa dia wajib mandi? Karena setiap saatnya ada kemungkinan dia baru berhenti dari haid. Ketika dia hendak sholat subuh, dia mandi besar. Ketika dia hendak sholat dhuhur, dia mandi. Ketika dia hendak sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, setiap kali hendak melakukan sholat fardu, dia wajib melakukan mandi besar karena ada kemungkinan berhenti dari haid setiap saatnya, kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya dia berhenti dari haid. Contohnya, dia mengatakan, saya ingat biasanya saya berhenti pada saat maghrib. Selalu, setiap bulan ketika saya mengalami haid, selalu berhenti pada waktu maghrib. Maka ketika dia mengalami tahayyur, dia menjadi seorang mutahayyirah, dia tidak wajib mandi kecuali ketika hendak melakukan sholat maghrib saja. Dia tidak wajib mandi ketika hendak melakukan sholat subuh. Begitu pula ketika hendak melakukan sholat dhuhur maupun sholat asar. Demikian pula ketika hendak melakukan sholat isya, dia tidak wajib mandi. Dia hanya wajib mandi saat hendak melakukan sholat maghrib saja. Konsekuensi ketiga berhubungan dengan puasa Ramadan. Dalam mengerjakan puasa Ramadan,
dia harus berpuasa dengan cara khusus, yaitu pada bulan Ramadan dia berpuasa sebulan penuh. Setelah hari raya berpuasa lagi 30 hari. Kemudian dia berpuasa lagi 6 hari di dalam 18 hari, yaitu pada hari pertama, kedua, ketiga, ke-16, ke-17 dan ke-18. Perlu diketahui, setiap satu bulan puasa yang bisa dipastikan sah hanya 14 hari saja, dengan perkiraan haidnya 15 hari, dimulai dan berhenti pada siang hari. Dengan demikian, dalam 2 bulan puasa yang diyakini sah hanya 28 hari. Dan untuk melengkapi kekurangan 2 hari, dia harus berpuasa seperti cara di atas. Nah, konsekuensi ketiga ini adalah cara bagaimana dia berpuasa Ramadan. Sangat sulit sekali, karena dia harus berpuasa selama 66 hari. Kenapa demikian? Sebab kalau kita contohkan seorang mutahayyirah mutlaqah mengalami pendarahan selama berbulan-bulan. Kita contohkan misalnya dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, darahnya selalu keluar dan dia tidak tahu mana yang haid, mana yang suci. Setiap hari ada kemungkinan haid, setiap hari ada kemungkinan suci, dan ada kemungkinan berhenti dari haid. Maka ketika dia harus berpuasa Ramadan, dia harus berpuasa Ramadan 30 hari penuh. 30 hari penuh dia berpuasa Ramadan. Tetapi tidak semuanya kita yakini sah. Sebab haidnya bisa jadi cuma sehari semalam, berarti yang sah adalah 29 hari. Bisa jadi haidnya cuma 2 hari, berarti yang sah adalah 28 hari. Bisa juga 3 hari, bisa 4 hari, 5 hari, bahkan bisa jadi 15 hari. Dia tidak tahu berapa hari dia haid. Kita ambil kemungkinan terburuk, yaitu 15 hari dia mengalami haid. Nah, kalau kita ambil kemungkinan 15 hari dia mengalami haid, berarti yang sah adalah cuma 15 hari. Kemudian kita ambil kemungkinan terburuk, haidnya dimulai siang hari, berarti akan berakhir di siang hari pula. Artinya haid yang 15 hari itu akan membatalkan 16 hari puasa, yang kita tidak tahu puasa di hari manakah yang batal. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa dalam sebulan penuh puasa Ramadan dia hanya mendapatkan 14 hari yang betul-betul sah, yang diyakini dan bisa dipastikan sah. Untuk melengkapi yang 16 hari, dia harus berpuasa lagi 30 hari. 30 hari dia harus berpuasa lagi, tentunya setelah hari raya. Ketika dia berpuasa 30 hari, berapa harikah yang diyakini sah? Cuma 14 hari, sebagaimana yang tadi. Sehingga yang dia dapatkan hanya 28 hari. Dia harus melengkapi 2 hari. Untuk melengkapi 2 hari, dia harus berpuasa dengan cara khusus, yaitu berpuasa 6 hari dipisah dalam 18 hari. Dia berpuasa 3 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan 3 hari terakhir, hari ke-16, ke-17, dan ke-18. Kita bisa lihat contoh di grafik tentang masalah ini. Ketika dia berpuasa 6 hari dalam perpisahan seperti itu, perpisahan jangka 18 hari, maka jika misalnya haidnya dimulai hari pertama di siang hari dan berakhir di hari ke-16 di siang hari pula, berarti haid di hari ke-17, hari ke-18 sah. Jika kita perkirakan haidnya dimulai di hari kedua, berarti berakhir pada hari ke-17. Itu artinya hari pertama,
hari ke-18 sah. Jika kita perkirakan haidnya dimulai di hari ketiga, berarti berakhir di hari ke-18. Hari pertama dan hari kedua juga sah. Demikian seterusnya. Kalau kita putar, misalnya kita katakan haidnya dimulai di hari ke-17 misalnya, setiap bulannya, berarti hari kedua dan hari ketiga sah. Dan demikian seterusnya, setiap kita putar itu haid dari hari berapa sampai hari berapa, dan dengan kemungkinan terburuk haidnya 15 hari dan membatalkan 16 hari, karena dia datang di siang hari dan berakhir di siang hari pula, tetap dia akan mendapatkan puasa 2 hari yang benar-benar sah. Ada satu tambahan yang tidak disebutkan di buku panduan, juga tidak digambarkan dalam grafik, yaitu jika ada seorang mutahayyirah yang darahnya keluar berbulan-bulan, tetapi dia ingin mengqadai 1 hari puasa, tetapi ia ingin melakukan 1 hari puasa wajib, baik itu karena qada atau karena nazar. Bagaimanakah caranya agar dia bisa mendapatkan 1 hari puasa dengan yakin sah? Caranya adalah dia berpuasa 1 hari, kemudian dia berpuasa lagi pada hari ketiga, terhitung dari hari pertama, kemudian dia berpuasa lagi pada hari ke-17, terhitung pada hari pertama. Dengan demikian dia akan mendapatkan 1 hari yang dia yakini sah puasanya. Kenapa? Karena jika kita perkirakan darahnya keluar pada hari pertama, berarti akan berakhir pada hari ke-16. Jika darahnya kita perkirakan keluar pada siang hari pertama, berarti akan berakhir pada siang hari ke-16 dan hari ke-17 selamat. Jika darahnya kita katakan keluar pada hari kedua, berarti hari ke-17 juga tidak sah, namun hari pertama sah. Demikian pula jika kita katakan darahnya keluar pada hari ketiga dan seterusnya. Bahkan jika kita katakan darahnya keluar pada hari ke-17, berarti akan berakhir pada hari kedua dan hari ketiga menjadi sah. Nah, dengan perkiraan yang demikian, perputaran setiap bulannya darahnya mulai hari sekian sampai hari sekian, maka dengan cara berpuasa 3 hari dipencar sampai 17 hari ini, dia akan mendapatkan puasa 1 hari yang dia yakini sah. Gambaran yang ke-6 adalah mutahayyirah dzakirah lil waqt nasiyah lil adad. Mutahayyirah artinya mu'tadah ghairu mumayyizah, yang lupa dengan adatnya. Dzakirah lil waqt artinya dia ingat waktu mulai haidnya. Nasiyah lil adad artinya dia lupa lama adatnya. Contoh, seorang mutahayyirah mengatakan, haidku biasanya mulai tanggal 1 setiap bulan dan aku lupa sampai berapa hari. Hukumnya, hari pertama setiap bulannya adalah haid dengan yakin. Kemudian mulai hari kedua sampai hari ke-15 selalu dalam kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Mulai hari ke-16 sampai akhir bulan adalah suci. Konsekuensinya, di hari di mana dia yakini haid, berarti dia harus meninggalkan larangan-larangan wanita haid. Dan di hari di mana dia yakini suci, berarti ia harus mengerjakan kewajiban-kewajiban seorang wanita yang suci. Dan di hari di mana ada kemungkinan haid dan suci, berarti ia harus melakukan ihtiyat
dan jika ada kemungkinan berhenti dari haid, dia wajib mandi setiap hendak melakukan sholat fardu. Pada gambaran yang keenam ini, seorang mutahayyirah yang darahnya keluar sampai berbulan-bulan, dia ternyata ingat dengan waktu adatnya, tetapi ia lupa berapa lamakah adat kebiasaannya. Dicontohkan di sini, dia ingat haid saya adalah mulai tanggal 1, tapi saya lupa berapa lama. Nah, kita ambil tanggal 1 ini sebagai hari yang ia yakini haid. Berarti pada tanggal 1 ini harus meninggalkan larangan-larangan haid. Dan karena ia lupa berapa lamakah masa haidnya, berarti ada kemungkinan haidnya cuma sehari, ada kemungkinan 2 hari, kemungkinan 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan kemungkinan terburuk adalah 15 hari. Kita ambil kemungkinan terburuk, berarti mulai hari kedua sampai hari ke-15 selalu ada kemungkinan haid, suci, dan berhenti haid. Artinya mulai hari kedua sampai hari ke-15 dia harus berihtiyat. Dia wajib mandi setiap hendak melakukan sholat fardu, dia wajib sholat, dia wajib berpuasa. Namun ketika di malam hari misalnya dia hendak bersetubuh dengan suaminya, haram dia melakukan hal seperti itu. Ketika dia hendak membaca Al-Quran di selain sholat, dia haram melakukannya karena ada kemungkinan haid. Dan mulai hari ke-16 sampai akhir bulan berarti dia yakin dalam keadaan suci. Sebab haidnya adalah dia yakini mulai hari pertama, dan tidak mungkin hari ke-16 dia masih haid. Nah, grafik pada contoh ini bisa kita lihat di layar sebagai berikut. Gambaran yang ketujuh adalah mutahayyirah nasiyah lil waqt dzakirah lil adad. Mutahayyirah artinya mu'tadah ghairu mumayyizah, yang lupa dengan adatnya. Nasiyah lil waqt, lupa dengan waktu adatnya. Dzakirah lil adad, ingat dengan lama adatnya. Contohnya, seorang mutahayyirah mengatakan, haidku 5 hari dalam 10 hari pertama setiap bulan, dan aku ingat pada hari pertama aku selalu suci. Hukumnya pada hari pertama dan 20 hari terakhir adalah hari-hari suci. Sedangkan hari ke-6 ini adalah yakin haid. Mulai hari kedua sampai hari ke-5 adalah haid masykuk. Sedangkan mulai hari ke-7 sampai hari ke-10 adalah suci masykuk. Mulai hari kedua sampai hari ke-5 adalah haid masykuk atau diragukan. Dan mulai hari ke-7 sampai hari ke-10 adalah suci masykuk. Konsekuensinya, pada hari yang dia yakini suci,
dia wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban orang yang suci. Begitu pula hari-hari yang diyakini haid, dia harus meninggalkan larangan-larangan haid. Sedangkan pada hari-hari yang ada kemungkinan haid dan suci, maka dia harus berihtiyat. Namun pada hari-hari haid masykuk, dia tidak wajib mandi setiap kali hendak melakukan sholat fardu. Dan pada hari-hari suci masykuk, dia wajib mandi setiap hendak melakukan sholat fardu. Pada gambaran ketujuh ini, seorang mutahayyirah yang darahnya keluar selama berbulan-bulan, dia lupa dengan waktunya, tetapi dia ingat dengan lama adatnya. Dia mengatakan, sebagaimana yang bisa kita lihat di grafik, haid saya 5 hari, tapi pada 10 hari pertama dia tidak tahu 5 hari ini mulai hari kapan sampai hari keberapa, dia tidak tahu. Yang dia ingat, haid saya 5 hari pada 10 hari pertama, dan saya ingat hari pertama saya selalu suci. Maka hukumnya adalah sebagaimana yang juga kita gambarkan di grafik, pada hari pertama dan 20 hari terakhir ini adalah yakin suci, sebab dia ingat pada hari pertama dia selalu suci, dan dia katakan haidnya adalah pada 10 hari pertama. Berarti 10 hari kedua dan 10 hari terakhir adalah suci. Kemudian karena haidnya cuma 5 hari dan dia tidak tahu mulai kapan sampai kapan, berarti ada kemungkinan haidnya mulai hari kedua sampai hari ke-6, atau mulai hari ketiga sampai hari ke-7. Bisa jadi mulai hari ke-4 sampai hari ke-8, atau mulai hari ke-5 sampai hari ke-9, dan terakhir mulai hari ke-6 sampai hari ke-10. Ketika kita perkirakan dengan perkiraan-perkiraan seperti tadi, kita dapatkan hari ke-6 selalu haid. Oleh karena itu hari ke-6 dia adalah haid dengan yakin. Maka di hari ke-6 ini dia harus meninggalkan semua larangan-larangan haid. Sebagaimana tadi di masa-masa suci dia wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban perempuan suci. Nah, mulai hari kedua sampai hari ke-5 dan hari ke-7 sampai hari ke-10 dalam kemungkinan haid dan suci. Oleh karena itu dia wajib sholat dan wajib berpuasa, namun diharamkan tetap bersetubuh dengan suaminya. Dan mulai hari kedua sampai hari ke-5 disebut sebagai haid masykuk, yang artinya hanya ada kemungkinan haid dan suci tanpa ada kemungkinan terputus dari haid, tanpa ada kemungkinan berhenti dari haid, karena dia ada kemungkinan baru mulai haid. Sedangkan dari hari ke-7 sampai hari ke-10 ini ada kemungkinan berhenti dari haid setiap harinya. Oleh karena itu disebut sebagai suci masykuk. Konsekuensinya, pada haid masykuk tidak diwajibkan mandi setiap hendak melakukan sholat fardu. Sedangkan pada suci masykuk diwajibkan mandi setiap hendak melakukan sholat fardu, karena ada kemungkinan berhenti dari haid. Demikianlah gambaran-gambaran mustahadah dalam haid. Berikutnya kita akan mengemukakan gambaran-gambaran mustahadah dalam nifas.
Alhamdulillah, kita telah memasuki bagian terakhir dari bab-bab haid, nifas, dan istihadah, yaitu mengenai kategori-kategori perempuan mustahadah dalam nifas. Oleh karena itu, saya harap Anda sekalian lebih memperhatikan pelajaran yang akan kita baca. Buku panduan coba disimak lebih seksama. Kita akan menjelaskan tentang perempuan mustahadah dalam nifas. 7 gambaran mustahadah dalam nifas. Yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah artinya baru pertama mengalami nifas. Mumayyizah artinya melihat darah dengan 2 sifat atau lebih, kuat dan lemah. Hukumnya, darah kuat disebut sebagai darah nifas dengan syarat tidak melebihi 60 hari, dan darah lemah dihukumi istihadah. Dalam bab terakhir ini kita akan menjelaskan bagaimanakah kategori-kategori mustahadah dalam nifas, dan kita dapatkan ada 7 kategori, 7 gambaran mustahadah dalam nifas sebagaimana 7 gambaran mustahadah dalam haid. Dan nama-namanya juga sama sebagaimana nama-nama yang telah kita pelajari dalam mustahadah haid. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Anda mungkin masih mengingat siapakah itu mubtada'ah mumayyizah dalam masalah haid. Kita akan membahas mubtada'ah mumayyizah dalam masalah nifas. Mubtada'ah artinya ia belum pernah mengalami nifas sebelumnya. Ini adalah nifas pertamanya. Mungkin ia tidak pernah melahirkan kecuali sekarang, atau dia pernah melahirkan tetapi dia tidak pernah mengalami nifas. Setiap kali melahirkan selalu keluar kering, tidak ada darah. Sekarang ini dia mengeluarkan darah, mengalami pendarahan yang banyak, yang hebat, sampai melebihi 60 hari, sehingga dia menjadi seorang mustahadah. Mumayyizah artinya ia melihat darah dengan 2 sifat atau lebih. Dia melihat darahnya keluar pertama hitam, kemudian merah. Atau ia melihat darah hitam, darah merah, darah coklat, darah kuning, darah keruh, dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai mumayyizah. Hukumnya bagaimana? Darah kuat adalah nifas. Sama sebagaimana yang kita dapatkan pada pelajaran mengenai haid. Kalau seorang mubtada'ah mumayyizah mengalami istihadah dengan bentuk seperti ini, maka darah yang kuatlah yang kita jadikan hukum haid dalam masalah haid. Dalam masalah nifas, darah kuat juga kita jadikan sebagai hukum nifas. Tentunya apabila darah kuat ini memiliki syarat-syarat nifas, yaitu tidak melebihi 60 hari. Sebagaimana yang kita lihat dalam grafik, seorang perempuan setelah melahirkan ia melihat darah kuat selama 30 hari, kemudian darah lemah, misalnya dia melihat darah hitam selama 30 hari, kemudian darah merah terus menerus sampai melebihi 60 hari. Maka dalam masalah ini ia adalah seorang mumayyizah, dan karena ia belum pernah mengalami nifas sebelumnya, ia disebut pula sebagai seorang mubtada'ah. Hukumnya darah kuat atau darah hitam yang keluar selama 30 hari, itulah yang disebut sebagai darah nifas. Dan darah merah yang terus menerus sampai melebihi 60 hari, itulah yang disebut sebagai darah istihadah. Seperti contoh ini pula, kalau ada seorang wanita setelah melahirkan ia melihat darah merah selama 5 hari.
Setelah melahirkan, ia melihat darah merah selama 5 hari. Kemudian ia melihat lagi darah hitam selama 20 hari. Setelah itu darah merah terus menerus sampai melebihi 60 hari. Maka di sini ia adalah seorang mumayyizah. Karena belum pernah mengalami nifas sebelumnya, ia juga seorang mubtada'ah. Hukumnya darah yang kuat atau darah hitam yang keluar selama 20 hari itulah nifas. Sedangkan darah merah sebelumnya yang cuma 5 hari itu adalah istihadah. Dan perempuan tersebut dihukumi suci. Jadi setelah melahirkan ia adalah perempuan yang suci selama 5 hari. Kemudian ia mengalami nifas selama 20 hari. Setelah itu darah merah yang datang setelah darah kuat yang telah melebihi 60 hari, itulah yang disebut sebagai darah istihadah. Jadi darah merah yang sebelum darah kuat disebut istihadah, dan darah merah yang setelah darah kuat juga disebut sebagai darah istihadah. Nifasnya cuma 20 hari saja. Contoh lain, kalau setelah melahirkan ia melihat darah merah selama 20 hari. Setelah itu ia melihat darah hitam selama 20 hari pula. Kemudian baru ia melihat darah merah lagi terus menerus sampai melebihi 60 hari. Contoh yang terakhir ini juga seorang mumayyizah, dan darah hitam yang keluar 20 hari setelah darah merah itu adalah darah nifas. Kemudian darah merah yang datang setelahnya yang terus menerus sampai melebihi 60 hari itu adalah darah istihadah. Dan darah merah yang datang setelah melahirkan yang berjumlah 20 hari itu juga dihukumi sebagai nifas. Kenapa dihukumi nifas? Padahal ia adalah darah merah, darah lemah. Padahal kita katakan darah lemah adalah istihadah. Sebab kalau darah merah yang cuma 20 hari yang datang sebelum darah hitam kita jadikan sebagai istihadah, maka kita akan mengatakan bahwa seorang wanita mengalami nifas 20 hari, tetapi antara melahirkan dan nifasnya bersela selama 20 hari. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh ada sela 15 hari antara melahirkan dan keluarnya darah nifas. Kalau sela 15 hari nggak boleh, apalagi sela 20 hari. Sedangkan dalam contoh yang sebelumnya kita mencontohkan darah merah yang datang sebelum darah hitam itu cuma 5 hari. Oleh karena itu darah merah yang 5 hari ini kita jadikan istihadah. Dia adalah perempuan suci. Karena sela 5 hari antara melahirkan dan keluarnya nifas itu boleh. Yang tidak boleh adalah sela sampai 15 hari, apalagi sampai 20 hari. Nah, karena darah merah yang datang setelah melahirkan mencapai 20 hari, baru kemudian darah hitam 20 hari, setelah itu merah terus menerus sampai melebihi 60 hari, maka darah merah yang pertama ini yang 20 hari kita gabungkan dalam hukum nifas, supaya tidak terjadi sela antara melahirkan dan nifas selama 20 hari. Ini gambaran pertama. Yang kedua adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah artinya baru pertama mengalami nifas. Ghairu mumayyizah artinya melihat darah dengan satu sifat saja, atau 2 sifat tetapi darah kuatnya telah melebihi 60 hari. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah nifasnya cuma sebentar. Darah tetes yang pertama kali keluar itulah darah nifasnya. Nifasnya cuma sebentar, kemudian ia suci sebagaimana adatnya dalam suci. Setelah itu haid sebagaimana adatnya dalam haid. Namun jika ia tidak pernah mengalami haid sebelumnya,
maka setelah nifas yang cuma sebentar tersebut, ia suci 29 hari dan haid sehari semalam, demikian seterusnya. Jadi dalam gambaran kedua ini, ia adalah perempuan pemula dalam nifas, sama seperti gambaran sebelumnya. Perbedaannya dalam gambaran kedua ini, dia adalah seorang ghairu mumayyizah. Artinya darahnya keluar cuma merah saja sampai melebihi 60 hari. Setelah melahirkan ia melihat darah hitam saja sampai melebihi 60 hari. Atau dia melihat darah merah dan darah hitam, tetapi justru yang hitam ini yang melebihi 60 hari. Makanya ia disebut sebagai ghairu mumayyizah, karena tidak memenuhi syarat tamyiz, yaitu darah kuat tidak boleh melebihi 60 hari. Hukumnya, karena ia seorang mubtada'ah, seorang pemula dalam masalah nifas, maka kita ambil darah yang paling yakin sebagai nifas. Berapakah yang paling yakin? Di antara sekian banyak darah, yang kita yakini nifas adalah darah tetes yang pertama kali keluar. Maka darah itulah yang disebut sebagai darah nifas. Darah yang pertama kali keluar walaupun cuma sebentar, itulah yang disebut nifas. Kalau dia adalah seorang mu'tadah dalam masalah haid, artinya sebelum melahirkan sebagaimana perempuan-perempuan yang lain, ia sudah pernah mengalami haid. Maka setelah nifas yang cuma sebentar ini, sucinya selama adatnya dalam suci. Sebelum ia melahirkan ia suci berapa hari? Kalau sebelum melahirkan ia suci selama sebulan, 2 bulan, maka itulah yang kita pakai. Jadi setelah melahirkan, jadi setelah nifas yang cuma sebentar ini, ia suci sebagaimana adat sucinya yang terakhir, adat suci sebelum ia melahirkan. Setelah itu baru kemudian kalau darahnya masih keluar, ia dihukumi haid sebagaimana adatnya dalam haid, yaitu adat dalam haid sebelum ia melahirkan. Kalau darahnya masih keluar, berarti ia suci lagi sebagaimana adatnya dalam suci. Kemudian haid sebagaimana adatnya dalam haid. Demikian seterusnya, selama darah itu masih keluar dan belum berhenti, maka darah tersebut dihukumi haid, kemudian suci, haid, suci sebagaimana adatnya. Nah,